"Ya Allah, aku ingin bertobat." Tetapi Nabi mengusirku. Nabi mengusirku, "Ya Rasulullah, sudah tidak ada jalannya. Aku minta hanya kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhannya Musa, wahai Tuhannya Adam, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Musa, Tuhannya Isa, Tuhannya Muhammad. Kalau Engkau ampuni aku, kabarkan. Sebelum aku meninggal, kabarkan kepada Nabi, kalau Engkau ampuni aku. Tetapi kalau Engkau tak terima taubatku, ya Allah, datangkan." Sufyan Ats-Tsauri Official. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله من آخره دخل الجنة، atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dimulai di dalam kitab Hilyatul Auliya Ibnu Abu Nuaim, beliau mencantumkan satu hadis kursi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab itu, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, anak Allah, ja'altu fi batni ummik." Ingatlah ketika aku jadikan engkau, lalu aku letakkan engkau itu di dalam perut ibu. Aku sak piak kamu pada, manik Allah. Aku sak bentuk kamu pada, aku sak ciptakan kalian, dan aku letakkan kamu, tempatkan kamu di dalam perut ibu. Wa ghasyaitu wajhaka bi isya'in li'anna tanfura minar rahim. Dan ingatlah di dalam perut ibumu itu aku selimuti kau dengan darah. Kau selimuti wajahmu dengan darah agar engkau tidak terganggu di dalam perut ibu. Temaskeran di dalam perut ibu kita itu maksudnya agar kita tidak merasa bau dengan kotoran yang ada di dalam perut ibu. Nabi si tebeng masker gisyaun, itu selaput darah tipis, tetapi jangan main-main kalau Allah buat. Walaupun tipis, tapi tidak ada yang bisa menembusnya. Sehingga enak kau hidup di dalam perut ibumu, tinggal perut ibumu, kamu tidak merasakan baunya kotoran-kotoran di dalam perut ibumu. Wa ja'altuka wajhaka ila dhahri ummik li'alla tu'zika raihatat ta'am. Allah. Dan ingatlah ketika aku ciptakan engkau di dalam perut ibumu, wajahmu aku hadapkan ke arah dada ibumu, agar tidak terganggu dengan keluar masuknya makanan ibumu. Ibu kita makan lewat makanan yang keras, yang apa, tidak terganggu agak kita di dalam perut ibu kita. Sampai seperti itu. Wa ja'altu laka muttaka'an an yaminik wa muttaka'an an shimalik. Manik Allah. Dan aku ciptakan tempat sandaranmu, sebelah kiri kau punya sandaran, sebelah kanan pun kau punya sandaran. Fa ammal ladzi an yaminik fal kabid wa ammal ladzi an shimalik fattihal. Manik Allah. Kalau kau ingin bersandar, wahai hambaku, ke sebelah kanan, maka di sana ada hati ibumu, tempat kau bersandar. Ketika kau bersandar sebelah kiri, di sana ada limpa ibumu, tempat kau bersandar. Lembut sandaran kita di dalam perut ibu, lebih lembut dari sofa, dari tempat duduk yang mahal. Hati ibu kita Allah jadikan sandaran kita di dalam perut. Ini kita semua sudah rasakan di dalam perut.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'allamtukal qiyam wal qu'ud fi batni ummik. Dan aku Malik Allah yang mengajarkanmu bagaimana kau bisa berdiri, bisa duduk. Itu dari perut ibumu aku ajarkan kamu. Allah SWT. Falamma antammat muddatuk, ketika sudah selesai masamu 9 bulan 10 hari kau akan keluar. Wa auhaitu ila maliki bil arham, maka aku perintahkan malaikat penjaga rahim ibumu. Malaikat yang menjaga rahim ibumu itu aku perintahkan untuk keluarkan kamu. Dan cara ia mengeluarkannya, dia hamparkan daripada sayapnya yang lembut. Yang lembut an rishati min janahi, yaitu sayapnya yang lembut yang kau tidak akan merasakan sakit kalau kau keluar dari perut ibu. Coba, begitu Allah sayang kepada kita. Begitu Allah SWT jaga kita sampai di perut ibu sebegitu rahmannya Allah SWT, rahimnya Allah. Makanya sebagian ulama mengatakan kenapa perut ibu itu dikatakan rahim, ya. Dikatakan perut ibu itu hadi mulia karena penuhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya di dalam perut ibu. Allah SWT, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ketika kau keluar dari perut ibumu, la wala sinnun tabqa wala qadamun tas'a, Malik Allah. Dan kamu keluar dari ibumu, kau tidak punya sinnun, tidak punya gigi untuk kau mengunyah. Dan kau tidak bisa bergerak, kakimu tidak bergerak. Wala yadun tabtish, dan tangan kau punya tapi menggenggam pun tidak mampu, saking lemahnya kamu Malik Allah. Lemah kamu dulu ketika kau keluar dari perut ibu, gak bisa apa-apa. Punya tangan gak bisa digunakan, punya kaki gak bisa melangkah. Coba bayangkan kasih sayang Allah. Lalu apa Malik Allah? Allah kemudian berfirman, lalu aku keluarkan daripada air susu labanan khalis, yaitu air susu yang lembut, pisau dari ummi, dari dada ibu kita itu keluar lembut. Untuk apa? Harun bisyita wa baridun bisayf, Malik Allah. Air susu itu kalau dia musim dingin tetapi kau minum dengan hangat. Ketika musim panas dia keluar dalam keadaan dingin. Coba, gak pernah, tetap bayi itu bisa minum walaupun musim panas, musim dingin. Ini Allah yang atur semua untuk siapa? Untuk kita. Allah yang atur semua hati mulia untuk kita. Lalu Allah berfirman, falamma qawiyya dhahru, tetapi ketika tubuhku kekar, wa syaddat adru, dan kamu ini makin kuat, bariztani minni bil ma'asi, Malik Allah, tapi kamu ini kok kenapa bermaksiat kepadaku? Wala tastahyi minni, dan sedikit pun kamu tidak pernah malu ketika bermaksiat kepadaku. Coba, Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu sayangnya, cintanya, itulah yang perlu diciptakan, diberi rezeki, diberi mata tapi kita gunakan maksiat, diberi telinga oleh Allah kita gunakan maksiat, telinga yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijaga lagi oleh Allah, bukan hanya diciptakan tapi dijaga oleh Allah sehingga semut tidak masuk ke telinga kita ketika kita tidur, sehingga tidak terganggu ketika kita tidur. Siapa yang jaga? Allah. Tapi ketika semua Allah berikan kepada kita, selaput apa yang si Allah SWT, Allah ciptaan tiang peluru, Allah jaga tiang peluru, Allah beri tiang peluru rezeki, tetapi baris tani Malik Allah kok reda bermaksiat oleh aku. Walam tastahyi, ini tidak sedikit pun kamu ini malu kepada Malik Allah. Coba, semua dari Allah, dan mesti tanggap Allah Ta'ala di arah bermaksiat sesuka hati, mata
dipakai maksiat, tangan diberi dipakai maksiat, kaki diberi dipakai maksiat, harta diberi digunakan maksiat. Sedikit pun ada malu pada dari mana semuanya? Min Allah, semuanya dari Allah, dan itu hanya titipan. Semua dari Allah SWT. Tetapi hati mulia saking sayangnya Allah SWT selama kita hidup di dunia ini. Wa ma'ahaza madin Allah, in sa'altani a'taituk. Walaupun menurun tanpa ada bermaksiat, wahai hambaku. Macam tak gawe maksiat, macam tak si manggap aku di arah madin Allah, si manggap aku di perhatian pegawaian, si manggap aku di melihat keadaanmu maling Allah. Tetapi walaupun begitu, kalau kamu minta aku berikan. Jangan ngendeng karuna nginam karuna maksiat pun diberi oleh Allah, dikasih oleh Allah. Kemudian wa in tubta qabiltu, kalau kau bertobat aku terima taubatmu. Aku terima taubatmu maling Allah. Maka Syekh Abu Laith Samarkandi rahimahullah dalam kitab beliau, kitab Tanbihul Ghafilin, menceritakan ada seorang syabab, seorang pemuda. Ja'a syababu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang syabab, seorang pemuda datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inni syabab, saya adalah seorang pemuda nabashan. Apa katanya? Nabashan. Saya seorang pemuda yang pekerjaannya itu tukang gali kubur ya Rasulullah. Sab'a sinin, pekerjaannya itu mundu sab'a sinin, 7 tahun wahai Rasulullah. Saya itu jadi pekerjaan gali kubur, kata beliau. Lalu Nabi SAW bersabda, apa masalahnya? Maka ya Rasulullah, saya minta engkau doakan ampunan kepada Allah. Apa dosamu, kata Nabi? Besar ya Rasulullah, besar dosa saya. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apakah dosamu ini lebih besar daripada gunung? Lebih besar ya Rasulullah. Apakah dosamu lebih besar daripada bumi? Lebih besar ya Rasulullah. Apakah dosamu lebih besar daripada langit? Lebih besar ya Rasulullah. Apakah dosamu lebih besar daripada arasy-Nya Allah? Lebih besar ya Rasulullah. Dikatakan, apakah dosamu lebih besar dari rahmat Allah, ampunan Allah? Maka syabab ini berkata, ya Rasulullah, ampunan Allah, rahmat Allah lebih besar. Tetapi perasaan saya ini ya Rasulullah, tidak bisa dimaidap ya Rasulullah, saking dosa saya. Lalu kemudian Rasul cerita, jangan kau malu, cerita. Wahai Rasulullah, saya ini 7 tahun sebagai nabash. Nabash itu penggali kubur. Kemarin ada banyak muhajirin, banyak Ansor, seorang gadis cantik, itu sahabat Ansor, meninggal dunia. Lalu saya yang galikan kuburnya. Memang ya Rasulullah, kata pemuda ini, dari masa hidup dia melihat biasa nina-nina. Dia cinta begitu, dia sayang, tetapi karena tidak bisa sudah. Maka ketika dia meninggal, dia gali kuburnya. Setelah dia gali kuburnya, lalu dizinahi. Dia zinahi kubur itu, saya zinahi wa Rasulullah. Lalu ketika saya bangkit mau meninggalkan dia, maka dia bangkit perempuan itu. Maka dia katakan, wahai kamu hamba Allah, kata perempuan itu, mayat itu, sungguh tega dirimu. Aku jaga diriku tidak disentuh laki-laki selama umur hidupku. Kau kotori, dan aku akan tuntut kamu di hadapan Allah. Menangis laki-laki itu. Dia menangis langsung ke Rasulullah. Dia langsung cari Rasulullah SAW. Maka Rasulullah berdiri. Lalu mengatakan, ya kamu di hadapanku, pergi. Tidak akan diampuni dosamu oleh Allah. Siapa yang? Rasulullah begitu. Tapi karena inginnya bertobat laki-laki ini, lalu dia pergi ke satu bukit. Dalam kitab itu katakan 40 hari 40 malam dia itu menangis di bukit, berdoa kepada Allah terus. Dia katakan, ya Allah, aku ingin bertobat, tetapi Nabi mengusir. Nabi mengusirku ya Rasulullah. Sudah tidak ada
Ya Allah, wahai Tuhannya Musa, wahai Tuhannya Adam, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Musa, Tuhannya Isa, Tuhannya Muhammad. Kalau engkau ampuni aku, kabarkan sebelum aku meninggal, kabarkan kepada Nabi-Mu, engkau ampuni aku. Tetapi kalau engkau tak terima taubatku, ya Allah, datangkan api untuk membakar negeriku agar aku tidak merasa terbakar. Maka Jibril minta kepada Nabi, wahai Muhammad, salamnya Allah kepada Nabi, salamnya Allah. Maka Nabi menjawab salam. Lalu Allah berfirman, wahai Muhammad, siapakah yang menciptakan makhluknya? Maka Nabi menjawab, Allah yang menciptakan. Setelah Allah menciptakan, siapa yang menjaganya, wahai Muhammad? Allah yang menjaga. Setelah ia jaga, siapa yang beri rezeki? Allah yang beri rezeki. Setelah hamba-hambanya berdosa, siapa yang kasih taubat? Siapa yang ampuni? Allah, kata Nabi. Lalu Jibril katakan, salam Allah wahai Muhammad, kenapa kau usir hamba yang mau bertobat? Sufyan al-Thawri